Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ma'ruf dari Pusat Studi Disabilitas dan Kemanusiaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya akan melanjutkan beberapa materi terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas yang kita memang harus tahu sehingga kita bisa melakukan penghormatan dan pemenuhannya. Penyandang disabilitas yang kemarin kami sudah menyampaikan tentang ada beberapa hak. Salah satu hak yang kadang-kadang menjadi gunjingan umum adalah tentang hak aksesibilitas, di mana teman-teman penyandang disabilitas itu memiliki hak untuk mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas umum atau public space. Kemudian mereka juga mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. Jadi ini problem umum di negara kita. Belum semua daerah, belum semua pelayanan publik melakukan pemenuhan hak ini. Untuk itu kita harus pahami dan sudah selayaknya kita memenuhi. Kemudian teman difabel juga memiliki hak untuk mendapat layanan publik, di mana mereka memiliki hak memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat, tanpa diskriminasi. Serta mereka juga memiliki hak mendapatkan pendampingan, penerjemahan, penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa penambahan biaya. Jadi semua hal memang harusnya dipenuhi, dalam artian penerjemahan misalnya bagi teman-teman yang tunarungu sangat diperlukan, dan semua itu harus tanpa tambahan biaya. Selain itu, mereka juga memiliki hak mendapatkan perlindungan dari bencana. Mereka memiliki hak mendapat informasi yang mudah diakses akan adanya suatu bencana, mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana, mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana, serta mendapat fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses, dan tentu mendapat prioritas dan fasilitas sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian. Jadi ketika terjadi bencana, maka individu maupun komunitas yang ikut dalam penyelamatan itu harus memprioritaskan disabel dalam hal kondisi bencana maupun di pengungsian. Kemudian teman-teman difabel juga memiliki hak habilitasi dan rehabilitasi. Jadi mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhannya, bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti itu ya, dan mendapatkan habilitasi rehabilitasi yang tidak merendahkan harkat dan martabat manusia. Selain ini ada problem yang cukup serius juga, di mana kadang-kadang pendataan itu hilang. Teman-teman difabel hilang dalam statistik karena berbagai kepentingan, padahal itu hak. Jadi teman difabel memiliki hak pendataan, yakni apa? Dia didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Yang kedua, mendapatkan dokumen kependudukan dan mendapatkan kartu penyandang disabilitas. Jadi jangan hilangkan teman-teman difabel dari daftar anggota keluarga hanya karena rasa malu dan sebagainya. Dia memiliki hak untuk dicatat dan dipenuhi sebagai penduduk. Salah satunya dibuktikan dengan dokumen kependudukan. Kemudian mereka juga memiliki hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat. Hak mendapat mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan yang untuk mendapatkan akses, mendapat kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat, mendapat pelatihan dan pendampingan untuk hidup mandiri, menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari pemerintah atau pemerintah daerah untuk menetapkan tempat tinggal atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti. Mereka juga memiliki hak mendapatkan akses layanan baik yang diberikan di dalam rumah, tempat pemukiman maupun dalam masyarakat, serta mendapat akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi bagaimanapun teman-teman difabel memiliki hak untuk hidup mandiri. Salah satunya penuhi
melalui pelatihan, akses fasilitas dan sebagainya. Kemudian teman-teman difabel juga memiliki hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi. Jadi mereka memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat, mendapatkan informasi dan komunikasi melalui media yang mudah diakses, dan menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi, komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi argumentatif dalam interaksi resmi. Ya. Kemudian ini yang juga penting tentang hak kewarganegaraan. Mereka memiliki hak berpindah, mempertahankan atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memperoleh, memiliki dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, dan mereka memiliki hak keluar masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian teman-teman difabel juga harus bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Mereka memiliki hak itu. Jadi teman-teman difabel berhak bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara tanpa rasa takut, tanpa intimidasi, mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan bentuk kekerasan seksual. Ya, saya kira itu beberapa hak yang bisa saya sampaikan, sehingga secara lengkap dalam 4 seri ini kita semua harus paham dan berupaya untuk memenuhi dan melindungi untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Demikian dari saya, sampai ketemu di materi yang lain. Terima kasih.